Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Messi Mulania. Saya berasal dari Kutai Barat. Saya berkuliah di Universitas Mula Warman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu apa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di kelompok 2 kemarin tentang topik, tema, dan kerangka karangan oleh teman-teman di kelompok 2. Baik, saya akan menyebutkan nama-nama teman-teman yang ada di kelompok 2. Yang pertama, Sumarlin, Agustria Supriyansti, Rudi Harsulambek, Anissa, Fitri Khoirul Nisa. Ya. Jadi selain saya akan membacakan atau lihatkan kepada kita semua apa itu sebenarnya topik, apa itu tema, dan apa itu kerangka karangan. Ya, selain saya membaca, saya akan sedikit mengembangkan lagi apa yang saya ketahui tentang itu. Apa itu tema, apa itu topik, apa itu kerangka karangan. Yang pertama kita akan bahas topik. Apa sih topik itu? Di sini topik berasal dari bahasa Yunani. Topik, apa itu topik? Topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulis suatu artikel. Bisa dibilang topik itu adalah landasan untuk seseorang yang ingin menulis suatu artikel atau si penulis, landasan. Topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan. Berarti topik itu bisa juga diartikan sebagai pokok pembicaraan dalam suatu diskusi, ceramah, bahkan di dalam karangan pun topik itu dibutuhkan. Setelah itu, pengertian topik. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Sebelum dia membuat tulisan, dia harus menentukan topik. Kalau dia tidak menentukan tidak menentukan topik dahulu, dia tidak akan tahu apa yang akan dia tulis. Setelah itu, topik yang masih awal tersebut selanjutnya dikembangkan dengan membuat cakupan yang lebih sempit atau lebih luas. Selanjutnya ada juga contoh-contoh tema yang seperti di topik tadi kan ada tuh ABC. Nah, ini ada juga contoh-contoh di yang temanya, ada juga contohnya. Contoh tema pada suatu karya tulis ilmiah. Yang pertama, ini bisa perbedaan topik dan tema. Topik material mesin, contohnya ya, di tema perawatan, material mesin, atau pemilihan material mesin. Yang kedua, struktur jembatan atau konstruksi jembatan di topik. Di tema penguatan, struktur jembatan atau konstruksi jembatan. Setelah itu di topik lagi minyak goreng. Di tema bisa pembuatan, bisa juga minyak goreng. Nah, itu ya. Setelah itu sudah kita di tema. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah kerangka karangan. Tema, topik, kerangka karangan. Apa sih kerangka karangan? Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang menurut garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelasan yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode
metode dalam pembuatan karangan, yang mana topiknya dipecahkan ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecahkan lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan, apa sih fungsinya? Kerangka karangan itu apa sih fungsinya? Nah, saya akan menjelaskan apa fungsinya. Fungsi kerangka karangan: pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis, supaya tidak salah dari jalurnya, diurus pas dengan apa yang dituju. Setelah itu yang ketiga, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh, memudahkan si penulis. Itu semuanya fungsi utamanya kerangka karangan menurut saya, untuk memudahkan si penulis agar dia tahu apa sebut. Oke, kerangka karangan ya. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang menurut garis-garis besar dari suatu bahasa. Baik, yang terakhir, perbedaan topik, tema, dan kerangka karangan. Topik biasa terdiri dari satu dua kata yang singkat dan memiliki persamaan serta perbedaan dengan tema karangan. Persamaannya adalah baik topik maupun tema, keduanya dapat dijadikan sebagai judul karangan. Sedangkan perbedaannya ialah topik masih mengandung hal yang umum, sementara tema akan lebih spesifik dan lebih terarah dalam pembahasan